Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan diberangkatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kita Selasa 19 Juli 2022. Sebelumnya kita berdoa. Kami puji kasih-Mu Bapa di sorga. Engkau maha baik, Engkau maha kasih menghantarkan kehidupan kami hingga pagi hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami Bapa, Engkaulah memberkati kami, menyungguhi kami, dan membekali kami lewat firman Tuhan yang adalah awal dan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan hari ini sesuai dengan alamanak gereja kita diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang akan senang mendengar kabar baik. Misalnya kabar gembira dari anak-anak yang diterima di universitas, lulus di SMA ternama di kota kita. Berita bahwa orang tua kita, anak kita sudah sembuh dari sakit penyakitnya. Setiap orang membutuhkan dan menanti-nanti akan berita keselamatan, berita kebaikan, kabar baik. Tapi sebaliknya setiap orang akan menderita mendengar berita yang tidak diharapkan, berita buruk, dan berita yang tidak menyenangkan hati. Hari ini kita diingatkan bagaimana kabar baik, berita pemulihan Sion yang sungguh-sungguh hanya dikerjakan oleh Allah, tentu melalui hambanya Yesayas. Saudara-saudaraku, ayat ini ayat yang sangat terkenal, di mana ayat ini sudah digenapi dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat 19. Ketika Yesus hadir di Nazaret, dia mengajar, dia membuka kitab suci dan membuka ayat yang kita baca tadi. Dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat ini tergenapi sudah di dalam dan melalui kehadiran Yesus Kristus. Kalau dahulu kepada Yesayas tentu lewat urapan Roh Kudus, dan itu sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus, maka setiap orang percaya, saya dan Anda semua yang menerima urapan Roh Kudus harus membawa pembebasan. Itulah kabar baik itu. Itulah berita sukacita itu.
Jadi kalau kita tidak senang dengan berita sukacita ini yang justru datang dari sorga, sedangkan berita sukacita tadi lulus anak sehat, semua bergembira, bukan? Apalagi kabar baik pemulihan Sion yang justru dikerjakan oleh Allah sendiri lewat urapannya kepada semua hambanya. Sekarang perlu kita renungkan, saudara-saudaraku, sebelum kita bekerja, sebelum kita melanjutkan tugas tanggung jawab kita ke kantor, ke sekolah, kemana kita Tuhan utus untuk berkarya, membebaskanlah saudara di sana. Bawalah berita sukacita, berita kesembuhan. Kehadiran Anda akan menjadi berkat bagi semua orang. Orang yang sudah menerima berkat Roh Kudus, saudara-saudaraku, orang yang sudah diurapi, tentu lewat baptisan, tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan tugasmu. Tuhan berkata kepada umatnya, apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Andil manusia hanya ketika dia tunduk kepada urapan Tuhan untuk melakukan pendampingan bagi orang-orang sengsara, penguatan bagi orang-orang yang sakit. Sekarang kita jujur, apa sih yang membuat orang tua kita remuk hati, anak-anak kita remuk hatinya, terpenjara dengan dosa-dosa masa lalu? Hari ini Tuhan mengutus hambanya yang adalah saya dan Anda. Berangkatlah, bebaskanlah mereka. Banyak yang membelenggu mereka dengan gadget, dengan games, dengan apa-apa saja yang membatasi kita untuk tidak menerima janji keselamatan Sion, keselamatan umat, keselamatan setiap keluarga, keselamatan gereja. Jangan ada lagi pengkotak-kotangan dong, ya. Tidak ada artinya, karena kita semua di dalam dan melalui Yesus Kristus, kita sudah dikasihi, kita sudah diutus membebaskan. Justru Tuhan marah kalau kita masih dibelenggu oleh dosa-dosa masa lalu, ya, kesombongan, keangkuhan, iri hati, kecongkakan. Itulah yang membelenggu kita sehingga kita tidak memiliki pembebasan yang dari Tuhan itu. Bersyukurlah saudara dan saya, orang yang sudah diurapi Tuhan untuk membawa pembebasan, bahwa hari ini tahun rahmat Tuhan telah hadir di hatimu. Jangan cari di mana-mana. Tuhan Yesus berkata, jangan cari ke sana, jangan di situ. Entos dalam bahasa Yunani, di antara kita. Kerajaan Allah ada di antara kita. Tak perlu ditunggu-tunggu, saudara-saudaraku. Hadirlah lewat kata-katamu, membebaskan. Jangan hoax, jangan memberikan kata-kata penghakiman, berita bohong, tapi kehadiran kita, tindakan kita, keputusan kita adalah keputusan yang membebaskan dan yang menyembuhkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah menyapa kami hari ini. Itulah kekuatan kami untuk melanjutkan tugas-tugas kami sebagai pembebas, pembawa berita baik, membawa kabar sukacita bagi setiap orang yang berpapasan dengan kami. Bagimulah hormat kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.